kelas 11 Perhotelan 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang organisasi Indische Partij. Organisasi Indische Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernest Francis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi Indische Partij adalah organisasi modern ketiga setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Tujuan utama Indische Partij adalah memelihara nasionalisme Hindia dengan menyatukan kebangsaan semua bangsa Hindia. Tujuan yang kedua adalah menyingkirkan kesombongan rasial dan ras serta memajukan kerjasama nasional. Yang ketiga, memperkuat tenaga bangsa Hindia melalui kemajuan dalam bidang teknik, penguasaan diri, dan pola berpikir dalam bidang kesusilaan. Yang keempat, menghapus ketidaksamaan hak kaum Hindia. Yang kelima, memperkuat daya pertahanan bangsa Hindia dan mempertahankan tanah air dari serangan bangsa asing. Indische Partij mengalami kemunduran. Setelah kemunduran tiga serangkai Ernest Francis Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat pergi ke Belanda. Indische Partij mengalami kemunduran. Meskipun ada upaya untuk mengubah nama menjadi Partai Insulinde, tetapi organisasi ini tetap dilarang dan akhirnya melemah dengan mati sendirinya. Pengaruh dari Sarekat Islam yang semakin kuat juga berkontribusi terhadap kemunduran Indische Partij. Dampak positif Indische Partij adalah yang pertama, mendorong kesadaran nasionalisme. Indische Partij memperjuangkan hak-hak politik dan sosial bagi penduduk pribumi di Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan kesetaraan. Indische Partij mengusulkan bahwa semua penduduk Indonesia harus diperlakukan dengan cara yang sama dan mendapatkan hak yang sama. Yang ketiga, menumbuhkan gerakan politik. Indische Partij memperjuangkan hak-hak politik dan sosial, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Dampak negatif dari Indische Partij adalah yang pertama, mendorong perpecahan antar etnis. Indische Partij didirikan oleh orang Indonesia keturunan Eropa, sedangkan partai ini dipandang sebagai partai yang tidak mewakili seluruh penduduk Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antar etnis yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang kedua, tidak mewakili semua kelompok. Indische Partij hanya mewakili sebagian kecil dari penduduk Indonesia, yaitu orang Indonesia keturunan Eropa. Hal ini menyebabkan partai ini tidak mewakili seluruh Indonesia dan tidak mencerminkan keberagaman budaya dan etnis di Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan ketegangan dengan Belanda. Indische Partij memperjuangkan hak-hak politik dan sosial yang termasuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan Belanda yang pada saat itu masih menjajah Indonesia dan tidak ingin Indonesia merdeka. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Semoga teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.